Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoriza Filia. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dan menguji data yang ada pada artikel kami. Nah, saya akan menggunakan Excel dan JASP. Sebelumnya saya menguji menggunakan Excel terlebih dahulu. Di sini ada datanya yaitu tahun, kemiskinan, yaitu variabel X independen, dan kriminalitas variabel Y yaitu dependen. Jadi jumlah data penelitian ini menggunakan data sekunder selama 10 tahun, yaitu dari 2015 sampai 2024. Jumlah observasinya digunakan sebanyak 10 data. Nah, bisa dilihat dari observasinya itu 10. Selanjutnya yaitu persamaan regresi sederhana. Nah, bisa dilihat pada tabel koefisien interceptnya bernilai minus 1,25673,69 dan kemiskinan koefisien kemiskinan bernilai 42156,08. Nah, berdasarkan hasil data analisis yang diperoleh, nilai konstansa sebesar minus 1,25473,69 menunjukkan bahwa apabila jumlah kemiskinan bernilai 0, maka jumlah kriminalitas diprediksi sebesar minus 1,25473,69. Sedangkan koefisien regresi sebesar 42156,086. Nah, menunjukkan bahwa setiap kenaikan jumlah kemiskinan sebesar 1 akan meningkatkan jumlah kriminalitas sebesar 42156,08617 kasus. Nah, selanjutnya yaitu koefisien determinasi R-square. R-square-nya bernilai 0,5129 setara dengan 51,29%. Nah, artinya variabel jumlah kemiskinan mampu menjelaskan variasi jumlah kriminalitas sebesar 51,29%, sedangkan sisanya sebesar 48,71% yang dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian. Selanjutnya yaitu uji T. Nah, uji T-nya bernilai 2,902, sedangkan p-value-nya 0,0198. Karena p-value kecil dari T, maka variabel jumlah kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap jumlah kriminalitas. Selanjutnya yaitu uji F. Nah, hasil uji F-nya menunjukkan nilai F sebesar 8,423 dengan signifikasi 0,0198. Karena nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dinyatakan layak dan dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh jumlah kemiskinan terhadap jumlah kriminalitas. Nah, jadi kekuatan hubungan multi R-nya sebesar 0,7161, menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah kemiskinan dan jumlah kriminalitas tergolong kuat dan bersifat positif. Baik, saya akan menjelaskan dan menguji data yang ada di artikel saya menggunakan JASP. Nah, di sini ada data yaitu tahun, kemiskinan, dan kriminalitas. Nah, kemiskinan ini adalah variabel X, yaitu independen, dan kriminalitas adalah variabel Y, yaitu dependen. Nah, selanjutnya kita akan menguji analisis dan kita masuk ke regression, linear regression. Nah, selanjutnya yaitu kolom 3 yaitu kriminalitas, kita masukkan kepada dependen.
dan kemiskinan kita masukkan kepada dependen. Nah, selanjutnya kita klik statistik, terus kita centang estimates, sudah dicentang, terus model fit sudah, deskriptif, terus Durbin Watson, terus collinearity, diagnosis, dan regression equation. Nah, di sini ada data resultnya. Nah, di sini ada linear regression, model summary-nya. Terus ada ini menampilkan nilai R dengan nilai R square. Nah, di sini ada resultnya, linear regression. Nah, model summary ini digunakan untuk menampilkan nilai R dengan R square. Nah, R square ini digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y pada hasil yang diperoleh dengan nilai R square sebesar 0,513 atau bisa disebut dengan 51,3%. Jadi kemiskinan mempengaruhi kriminalitas sebesar 51,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, selanjutnya yaitu ANOVA, UGF. UGF ini digunakan untuk melihat apakah model regresi secara keseluruhan signifikan. Pada hasil yang diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,20. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka model regresinya signifikan. Selanjutnya yaitu uji T. Nah, nilai uji T ini yaitu 2,902 dengan nilai signifikasi sebesar 0,01. Nah, jadi karena nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka jumlah kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap jumlah kriminalitas. Nah, selanjutnya yaitu nilai UGF. Nah, UGF-nya menunjukkan nilai sebesar 8,424 dengan signifikan 0,0198. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dinyatakan layak dan dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh jumlah kemiskinan terhadap jumlah kriminalitas. Nah, selanjutnya yaitu kekuatan hubungan R. Nah, jadi nilai R-nya, multiple R-nya sebesar 0,716 menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah kemiskinan dengan jumlah kriminalitas tergolong kuat dan bersifat positif karena berada pada rentang 0,60 sampai 0,79. Nah, selanjutnya kita masuk kepada plots. Kita klik, terus kita centang residual histogram, terus key plot standard residual vs dependent, terus residual vs predicted, dan partial plot. Nah, di sini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik. Nah, di sini ada residual versus dependent dan residual versus predikat. Nah, ini digunakan untuk uji heteroskedastisitas. Jika titik-titik ini menyebar secara acak dan tidak berbentuk pola tertentu, maka tidak terjadinya heteroskedastisitas.
Nah, ini adalah uji normalitas. Nah, dari sudut histogram dan key-plot digunakan untuk uji normalitas. Nah, jika histogram berbentuk kurva, lonceng dan titik pada key-plot menggunakan garis diagonal, maka data berdistribusi normal. Terus, nah selanjutnya yaitu uji linearitas. Nah, Bardia plot atau regression plot digunakan untuk uji linearitas. Nah, jika pola dihubungkan membentuk garis lurus, maka hubungan variabel bersifat linear. Nah, jadi itu saja yang dapat saya uji dan maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.